jalan-jalannya. Ya, bismillah, kita doakan semoga ada tambahan korban selamat ya pemirsa. Kita update lagi informasi terkini di lokasi, ada rekan Henry Aprila dari Ponpes Al-Khosini. Selamat malam Henry, tadi kami sudah wawancara dari Basarnas, total jasad yang ditemukan 10 orang. Nah, lantas malam ini evakuasinya sedang berjalan dalam langkah apa di sana Henry? Silahkan dilaporkan. Ya, sampai malam hari ini informasi yang terus kami terima dan kami update di lokasi kejadian ataupun di TKP bahwasanya ini memang tadi baru saja disampaikan sekiranya 30 menit lalu oleh Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit yang menyampaikan berkaitan dengan adanya proses evakuasi maupun jumlah korban sementara. Karena dalam hal ini menyampaikan dalam konteks jumlah korban sementara ini yang di mana kalau memang sebelumnya ada sekiranya laporan yang diterima sebanyak 58 korban yang dinyatakan hilang ataupun belum menerima kabar ini disampaikan dan kami terima dari pos Basarnas sendiri. Namun untuk saat ini update-nya sudah tercatat 54 korban lagi yang masih dalam proses pencarian evakuasi. Dan kembali kami sampaikan bahwa memang untuk jumlah korban meninggal ini kini sudah mencapai 9 korban yang dinyatakan meninggal dalam insiden runtuhnya salah satu bangunan ataupun musola yang ada di kawasan Pondok Pesantren Al-Khosini Bunduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian memang insiden ini jika kita ulas kembali terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2025 memang rubuhnya ini pada saat aktivitas melakukan sholat asar dan terjadi di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami sampaikan Yudi dan juga Pak Pirsa bahwa untuk saat ini memang terus dilakukan proses evakuasi, bahkan di pos Basarnas pun juga sudah disediakan monitoring untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak Basarnas sehingga para wali santri dapat memantau bagaimana proses evakuasi yang dilakukan. Tidak hanya itu, tentunya juga pihak Basarnas juga tadi menyampaikan bahwa proses evakuasi ini dilakukan untuk alat berat, terutama untuk alat berat ini dilakukan selama 24 jam. Dan kesepakatan menggunakan alat berat ini dilakukan karena sudah dilakukan penandatanganan Yudi dan juga Pak Mirsa oleh perwakilan wali santri bersama dengan pihak Basarnas untuk menandatangani berita acara yang dilakukan pada 2 Oktober 2025. Hal ini diguna untuk mempercepat proses evakuasi agar proses evakuasi ini dapat berlangsung secara cepat, bahkan juga pihak wali santri pun mengharapkan dengan adanya proses ini dapat dilangsungkan secara cepat. Dan tadi pun kami memantau sempat ada kondisi yang juga kurang kondusif Yudi dan juga pemirsa karena mengingat dari pihak wali santri ini menyuarakan keluhannya untuk bisa mempercepat karena yang dirasa ataupun mereka merasa bahwa pihak dari gabungan, satuan gabungan maksud kami pengamanan dan juga satuan gabungan untuk melakukan proses evakuasi ini dirasa lambat sehingga mereka menyuarakan keluhannya untuk bisa membantu dengan segala konsekuensi yang mereka terima. Namun ini pun juga sudah dilakukan evaluasi, kemudian juga dilakukan diskusi bersama dengan wali santri agar proses ini tetap dilangsungkan secara cepat bersama dengan pihak Basarnas dan tidak lagi ada proses perlawanan untuk melakukan evakuasi yang dilakukan perlawanan oleh pihak wali santri. Dan tentunya juga sejauh ini kalau untuk sejumlah bantuan untuk para wali santri masih terus berdatangan dan sudah diterima, namun yang mereka harapkan tentunya adalah menerima kabar baik dari hasil proses evakuasi yang dilakukan untuk malam hari ini. Dan kami pun masih memantau karena sampai dengan malam hari ini belum ada informasi terbaru berkaitan dengan penemuan dari korban yang memang ada 53 ini informasinya, dan sejauh ini kami terus memantau bagaimana informasi yang kami terima dan update di pos BPBD. Yudi, kembali ke Anda. Baik, kita update kembali informasi sebelumnya juga disampaikan 13 jasad korban meninggal dunia ya Henry dan juga pemirsa telah ditemukan dan sedang dilakukan identifikasi. Terima kasih laporannya Henry. Selamat bertugas kembali Henry. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengunjungi keluarga korban pondok pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan bagi keluarga korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mendatangi posko keluarga korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis malam.
Arifatul berbincang bersama sejumlah orang tua korban dan memberikan dukungan serta semangat. Arifatul berharap seluruh keluarga korban khususnya kalangan ibu dan anak agar bisa tetap tegar dan mendukung proses evakuasi. Kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini. Yang kedua, tentunya kami menguatkan keluarga yang masih penuh harapan untuk anaknya masih dalam kondisi baik-baik saja. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan psikososial dan juga trauma healing bagi keluarga korban, terutama perempuan dan anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, di balik terjadinya musibah di Ponpes Al-Khosini, ternyata ada cerita hukuman bagi santri yang ada kaitannya dengan mengecor bangunan di lokasi tersebut. Jadi santri diberi hukuman kalau membuat salah mengecor bangunan jika bolos kegiatan pesantren. Di balik ambruknya musola 3 lantai BDI Ponpes Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur, terselip cerita soal hukuman bagi santri. Jika tidak mengikuti kegiatan pesantren, mereka bisa mendapat hukuman membantu mengecor bangunan. Informasi ini beredar di kalangan awak media berdasarkan penuturan dari salah satu santri. Hukuman mengecor sudah seperti tradisi, terutama jika kedapatan bolos kegiatan, santri diminta membantu pengecoran bangunan yang ambruk. Padahal pengecoran konstruksi bangunan tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu teknik dan keahlian khusus untuk melakukan pengecoran bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran mengandung etanol, 2 SPBU swasta bak. Ya, ini juga benar-benar membuat kita merasa berduka ya. Dan salah satunya juga keluarga korban ini sempat menuntut proses evakuasi yang harusnya dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Khosini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ini sempat pemirsa menggelar protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok karena mereka minta tim melakukan evakuasinya 24 jam tanpa henti. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar pondok pesantren Al-Khosini pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengunjungi keluarga korban pondok pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan bagi keluarga korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mendatangi posko keluarga korban runtuhnya musola pondok pesantren Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis malam. Arifatul berbincang bersama sejumlah orang tua korban dan memberikan dukungan serta semangat. Arifatul berharap seluruh keluarga korban khususnya kalangan ibu dan anak agar bisa tetap tegar dan mendukung proses evakuasi. Kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini. Yang kedua, tentunya kami menguatkan keluarga yang masih penuh harapan untuk anaknya masih dalam kondisi baik-baik saja. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan psikososial dan juga trauma healing bagi keluarga korban, terutama perempuan dan anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa,
kita kembali terus akan mengupdate situasi terkini di Ponpes Al-Hosini. Tapi sebelum kita update informasi terkini, kita lihat dulu informasi salah satu yang juga lumayan membuat kita mencengangkan ya. Jadi Al-Fatih Cakrabuana, salah seorang korban selamat dievakuasi tim SAR setelah 3 hari terjebak pemirsa tanpa makan, tanpa minum dalam reruntuhan musola Ponpes Al-Hosini Sidoarjo. Dan korban ini mengaku tidak merasa lapar ataupun haus dan hanya merasa seolah tidur saja, bermimpi, dan dalam mimpinya dia diberi makan dan minum. Yang dengar suara saya, untuk Anda yang berada di dalam, kalau Anda mendengar suara saya, ketuk benda keras di sekitar Anda. Jika mendengar suara saya, berikan kami tim penolong. Jadi ini proses evakuasi korban atas nama Al-Fatih, pemirsa, siswa SMP kelas 9. Jadi petugas memanggil berulang kali korban yang tidak sadarkan diri, tapi terbangun ketika dipanggil beberapa kali. Lalu saat dievakuasi, kondisinya tidak mengalami luka serius dan hanya luka lecet di bagian tangan saja. Lalu korban menjelaskan pada saat musola itu ambruk, dirinya tertidur. Dan bangun-bangun sudah dalam kondisi dievakuasi oleh tim SAR. Pengakuan Al-Fatih, dirinya tertimbun pasir dan terjebak di reruntuhan puing beton bangunan musola. Dan selama tidur dia tidak merasakan apapun, tidak lapar, tidak haus. Tapi bermimpi diajak jalan-jalan dengan mobil pick up ke suatu tempat yang gelap gulita. Gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah gitu. Selama 3 hari itu kamu apa? Ada yang ngasih minum atau gimana? Gak tahu. Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya? Ya mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Enggak tahu, pokoknya. Ke kota gitu atau ke Mekah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya? Kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, terus lurus, nggak tahu gelap gitu ya? Iya. Naik apa?